Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan PJJ dengan baik. Anak-anakku, ini adalah pertemuan kita yang kedua selama pelaksanaan PJJ. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai, silahkan kalian bisa mempersiapkan buku dan alat tulis, serta membuka buku paket matematika kelas 9, halaman 38 sampai 62. Selamat mengikuti. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan perpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari yang pertama, bentuk akar, yang kedua, notasi ilmiah atau bentuk baku. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah yang pertama, siswa dapat menyederhanakan perkalian bentuk akar. Yang kedua, mengubah bilangan biasa dalam notasi ilmiah dan sebaliknya. Yang pertama, bentuk akar. Akar kuadrat. Akar kuadrat suatu bilangan A dilambangkan dengan tanda seperti itu, seperti ini. Dibaca akar kuadrat dari A. Coba perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar 9 sama dengan 3. 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Maka akar 16 sama dengan 4. 5 kuadrat sama dengan 25. Maka akar 25 sama dengan 5. Sehingga akar 36 sama dengan 6. Itu karena 6 kuadrat sama dengan 36. Akar 64 sama dengan 8. Itu karena 8 kuadrat sama dengan 64. Akar 144 sama dengan 12. Karena 12 kuadrat sama dengan 144. Sebagai catatan, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi, kalau A-nya tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif yang kalau dikuadratkan hasilnya adalah A. Jadi, meskipun min 6 kali min 6 sama dengan 36, nilai dari akar 36 tidak sama dengan min 6. Tetapi akar 36 sama dengan 6. Karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Akar pangkat N. Akar pangkat N dari suatu bilangan A dilambangkan dengan tanda seperti ini. Dibaca akar pangkat N dari A. Perhatikan contoh berikut. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Sama dengan 81. Maka akar pangkat 4
dari 81 sama dengan 3. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 2 pangkat 5 sama dengan min 32. Jadi kalau bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Maka akar pangkat 5 dari min 32 sama dengan min 2. Catatan. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jadi, meskipun min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sama dengan min 3 pangkat 4 sama dengan 81, nilai dari akar pangkat 4 dari 81 tidak sama dengan min 3. Tetapi akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Ini sesuai dengan bunyi catatan yang pertama. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ya, karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Berikutnya, kita akan menyederhanakan perkalian bentuk akar. Ada beberapa rumusnya yang nanti akan kita pakai dalam menyelesaikan soal. Rumus yang pertama, B akar A ditambah C akar A. Jadi, untuk menjumlahkan bentuk akar, maka syaratnya akarnya harus sama. Kalau akarnya sama, maka angka di depannya itu bisa kita jumlahkan, sehingga menjadi B ditambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurangi C akar A, sama seperti nomor 1, hanya di sini menggunakan operasi pengurangan. Jadi untuk pengurangan syaratnya juga sama, akarnya harus sama. Ketika akarnya sudah sama, maka angka di depannya bisa kita kurangkan, sehingga menjadi B dikurangi C akar A. Yang ketiga, akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Yang keempat, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nanti keempat rumus ini akan kita pakai dalam menyelesaikan soal. Contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 8. Sama dengan 8-nya kita ubah menjadi bentuk perkalian, yaitu 4 kali 2, sehingga menjadi akar 4 kali 2. Setelah itu, kita akarkan sendiri-sendiri. Akar 4 kali akar 2, sama dengan, kita tahu bahwa akar 4 itu nilainya 2, sedangkan akar 2 masih tetap. Sehingga akar 8 sama dengan 2 akar 2.
Contoh yang kedua, akar 45 sama dengan yang pertama, 45-nya kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian 9 kali 5 sehingga menjadi akar 9 kali 5 sama dengan kita akarkan sendiri-sendiri, akar 9 kali akar 5 sama dengan akar 9 itu 3, akar 5 masih tetap. Sehingga akar 45 sama dengan 3 akar 5. Contoh yang ketiga, akar 0,25 sama dengan 0,25-nya kita ubah bentuknya menjadi pembagian, menjadi 25/100. Setelah itu, kita akarkan sendiri-sendiri, akar 25 sendiri per akar 100 sendiri. Akar 25 kita tahu nilainya adalah 5, sedangkan akar 100 kita tahu nilainya 10. 5/10 sama dengan 0,5. Sehingga akar 0,25 sama dengan 0,5. Yang keempat, akar 108, nanti bisa kalian coba sendiri untuk latihan. Yang kelima, akar 147. Yang keenam, akar 0,0576. Silakan ketika soal ini bisa kalian coba, kalian gunakan sebagai latihan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 12 ditambah akar 27. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa untuk menjumlahkan bentuk akar, itu akarnya harus sama. Sedangkan di sini akarnya tidak sama, akar 12 dan akar 27. Maka, untuk bisa menjumlahkannya, masing-masing kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi, akar 12 kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya, 12-nya kita ubah menjadi bentuk perkalian. 4 kali 3. Begitupun dengan akar 27. Kita sederhanakan dulu. Caranya, 27-nya kita ubah menjadi bentuk perkalian 9 kali 3. Setelah itu, kita akarkan sendiri-sendiri. Akar 4 kali akar 3. Ditambah akar 9 kali akar 3. Sama dengan, kita tahu bahwa akar 4 itu 2, akar 3-nya masih tetap. Ditambah akar 9 itu 3, akar 3-nya masih tetap. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang bentuknya 2 akar 3 ditambah akar 3. Akar 3-nya sudah sama, maka angka di depannya 2 dan 3 bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 3 itu 5, akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Yang kedua, akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Caranya seperti tadi, jadi untuk bisa menjumlahkan atau mengurangkannya, maka masing-masing akar ini kita sederhanakan terlebih dahulu, sehingga nanti bisa menghasilkan akar yang sama. Ketika sudah memperoleh akar yang sama, maka angka di depannya bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Yang pertama, akar 8 kita ubah dulu menjadi akar 4 kali 2. Ditambah akar 18 kita ubah menjadi akar 9 kali 2. Dikurangi akar 32 kita ubah menjadi akar 16 kali 2. Selanjutnya, kita akarkan sendiri-sendiri. Sehingga menjadi akar 4 kali akar 2 ditambah akar 9 kali akar 2 dikurangi akar 16 kali akar 2. Akar 4 kita tahu nilainya 2, akar 2 masih tetap, ditambah akar 9 itu 3, akar 2-nya masih tetap,
Dikurangi akar 16 itu 4, akar 2-nya masih tetap. Nah, sekarang sudah menghasilkan akar yang sama, yaitu akar 2, maka angka di depannya bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Sehingga menjadi 2 ditambah 3 dikurangi 4, akar 2. Sama dengan 2 ditambah 3 itu 5. 5 dikurangi 4, 1. 1 akar 2. Atau cukup kita tulis akar 2 saja. Jadi kalau di depan akar itu angkanya 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Jadi cukup akar 2 saja. Berikutnya, akar 20 ditambah akar 45. Silahkan, bisa kalian coba sendiri untuk latihan. Kemudian berikutnya ada akar 48 ditambah akar 108 dikurangi akar 27. Juga bisa kalian coba sendiri untuk latihan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku. Apa sih sebenarnya notasi ilmiah itu? Nah, terkadang kita itu melihat bilangan yang nilainya besar sekali, sehingga tidak efektif atau tidak efisien dalam penulisannya. Maka kita nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Bentuknya seperti apa? Nah, notasi ilmiah dari suatu bilangan positif ditulis dalam bentuk seperti ini, bentuk notasi ilmiah. A kali 10 pangkat N. Dengan A itu nilainya di antara 1 dan 10 atau bentuknya satuan, dan N-nya adalah bilangan bulat. Contoh, nyatakan dalam notasi ilmiah. Yang pertama, 2300. Sama dengan 2300-nya kita ubah menjadi 2,3 kali 1000. Nah, karena ada 3 angka di belakang 2, berarti kita kalikan 1000. Nah, 1000 itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk 10 pangkat 3. Sehingga menjadi 2,3 kali 10 pangkat 3. Contoh yang kedua, 0,000125 sama dengan 1,25 dibagi 10.000. Jadi awalnya itu komanya ada di sini, kita pindahkan di belakangnya 1. Berarti di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, mundur 4 langkah. Sehingga sama saja dibagi 10.000. Kemudian 10.000 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 10 pangkat 4. Kemudian ini pembagiannya kita ubah menjadi bentuk perkalian. 10 pangkat 4-nya berubah menjadi pangkat negatif, 10 pangkat min 4. Karena kalau tadi pembagian itu kan sama saja per 10 pangkat 4. Nah, ketika pernya kita ubah menjadi bentuk perkalian, berarti 10 pangkat 4 yang di bawah ini kita naikkan ke atas. Nah, kalau kita naikkan ke atas, itu pangkatnya berubah menjadi negatif, 10 pangkat min 4. Sebagai latihan, catatan terlebih dahulu ya. Yang pertama, bilangan lebih atau sama dengan 10. Jadi ketika bilangannya itu sama atau lebih dari 10, maka kita menggunakan pangkat positif ketika memindahkan titik desimal ke kiri. Jadi ketika bilangannya itu lebih dari 10 atau sama, maka pangkat yang kita gunakan adalah positif ketika memindahkan koma atau tempat desimalnya ke kiri. Sebagai contoh, 8.500.000 sama dengan 8,5 kali 1 juta. Ya,
Ketika komanya itu dipindahkan di belakangnya 8, berarti di sini ada 6 angka di belakang 8. Karena ada 6 angka, berarti di sini kali 1 juta. Nah, 1 juta itu kan 10 pangkat 6. Sehingga bentuk baku dari 4 juta bentuk baku dari 8.500.000 adalah 8,5 kali 10 pangkat 6. Yang kedua, untuk yang bilangannya di antara 0 dan 1. Bilangan yang terletak di antara 0 dan 1 itu berarti bentuknya 0, maka kalau untuk yang bentuknya 0, itu nanti kita gunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimal ke kanan. Contoh, 0,000085 berarti sama dengan 8,5 dibagi 1 juta. Ini dapat 1 jutanya dari mana? Ini tadi komanya di sini, kemudian kita pindahkan di belakangnya 8. Berarti di sini mundur berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena mundur 6 langkah, berarti 1 juta. Nah, 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6. 8,5 dibagi 1 juta atau 8,5 dibagi 10 pangkat 6. Kemudian pernya atau baginya itu kita ganti dengan kali sehingga pangkatnya berubah menjadi negatif. Sehingga 0,000085 menjadi 8,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk latihan soalnya nanti bisa kita bahas setelah tayangan video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa didiskusikan, silahkan bisa ditanyakan di Google Classroom bisa, atau di grup WA seluruh angkatan juga bisa. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.